Ya, jadi kita akan belajar tentang sejarah, tetapi saya kemudian berpikir bahwa sudahlah, kita sejarah dunia daripada kalian bingung-bingung, saya membuat satu topik yang baru, ya, sejarah aliran-aliran gereja. Dari sejarah aliran-aliran kekristenan, ya. Ya, kenapa kita pelajari ini supaya kalian tahu, supaya kalian bisa mengerti, memahami, ya, kenapa kita harus mempelajari ini. Sejarah aliran-aliran Kristen. Ya, perhatikan baik-baik, ya, kata Kristen atau Kristiani itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau ditanya apa itu Kristen? Oh, agama. Ternyata kata Kristen itu adalah pengikut Kristus atau Kristus-Kristus kecil, pengikut Kristus. Nah, Kristus itu berasal dari bahasa Yunani. Kristos. Kristos. Ya. Jadi arti Kristus dalam bahasa Yunani itu berarti raja penyelamat. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah raja penyelamat. Dalam perjanjian baru disebut Kristus. Dalam perjanjian lama Medina tidak mencatatkah? Dalam perjanjian lama disebut Mesias. Ya, dalam perjanjian baru disebut Kristus, dalam perjanjian lama disebut Mesias. Kristus dan Mesias mempunyai pengertian yang sama, yaitu sebagai raja penyelamat. Nah, kemudian kata Kristus ini atau Mesias ini itu kemudian merujuk pada satu nama Yesus. Makanya dikatakan Yesus Kristus. Pengertian kata Kristus yang lain, kata Kristus itu mempunyai pengertian yang diurapi. Yang diurapi. Ya, kata Kristus itu punya pengertian yang lain adalah yang diurapi. Kenapa yang diurapi? Karena Yesus diurapi menjadi raja penyelamat. Calon raja orang Israel, kalau mau jadi raja, itu harus diurapi, dituangi minyak. Ya, makanya Yesus dikatakan Kristus. Dialah yang diurapi sebagai raja penyelamat.
Oke. Gereja itu berarti adalah persekutuan umat yang beriman kepada Kristus Yesus. Itu gereja. Apa gereja? Gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja bukanlah menaranya. Gereja adalah persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus. Oke, sampai sini paham ya? Ya, mengerti ya? Apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan umat yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian di dalam gereja atau dalam kekristenan itu ada 3 aliran besar Kristiani. 3 aliran besar. Yang pertama, Kristen Katolik. Yang kedua, Kristen Ortodoks. Yang ketiga, Kristen Protestan. Jadi ada 3 aliran besar Kristiani di dunia. Katolik, Ortodoks, Protestan. Ya, Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Nah, kita pelajari gereja Katolik. Jadi gereja Katolik ini itu dimulai dari zaman gereja awal, gereja awal atau gereja mula-mula. Jadi zaman rasul-rasul, lalu kemudian masuk ke zaman gereja mula-mula, lalu kemudian berkembang. Dan gereja mula-mula ini itu disebut Katolikos atau universal atau umum. Jadi itu Katolik itu sebenarnya bukan sebuah nama, tapi sebutan, kita gereja yang umum, yang gereja umum, ya, karena baru satu aliran, satu gereja Katolik. Itu sudah digunakan sejak abad kedua. Jadi gereja ini adalah aras paling utama gereja Katolik. Itu gereja aras utama, juga disebut sebagai gereja agung atau the Great Church atau gereja Latin. Nah, hierarki atau kepemimpinan yang ada di gereja Katolik itu dipanggil paus. Paus. Paus berarti bapak. Paus itu artinya adalah bapak. Jadi pemimpin gereja Katolik itu adalah paus. Nah, gereja Katolik ini terdiri dari 2 aliran. 2 aliran atau 2 ritus. Yaitu yang pertama gereja Latin, gereja Katolik Latin yang ada di barat dengan menggunakan ritual gereja barat. Ritus atau ritual gereja barat. Jadi gereja Latin atau gereja barat, ya. Terus ada yang kedua gereja Katolik Timur. Nah, gereja Katolik Timur ini itu yang ada di sebagian timur di daerah Asia dan sekitarnya. Ya. Jadi gereja-gereja ini ada di mana?
ada di Libanon, di Arab, di Syria, ini gereja Katolik Timur. Di mana di Mesir, ya. Jadi daerah-daerah Arab, daerah-daerah Timur Tengah, nah itu banyak di situ. Nah, sedangkan gereja-gereja Latin ini, gereja-gereja Katolik Barat itu ada di Eropa, ya, sampai Amerika. Jadi berbeda. Nah, jadi gereja Katolik itu terbagi dua, gereja Katolik Barat dan gereja Katolik Timur. Nah, gereja yang ada di timur ini itu kemudian pecah dari gereja Katolik. Ya, keluar dari gereja Katolik. Kenapa mereka keluar? Karena mereka tidak setuju dengan ajaran Nestorianisme. Ya, ajaran ini berkata bahwa Yesus itu hanya manusia. Dia terpisah dari firman Allah yang ilahi. Jadi Yesus ini adalah manusia. Dia terpisah dari firman Allah yang ilahi. Nah, saya mau tanya sama kalian. Bagi kalian, Yesus itu manusia atau dia Tuhan? Tuhan. Tuhan. Nah, Yesus itu manusia atau Tuhan? Sang Firman yang berubah menjadi manusia. Ya, firman-Nya jadi Manusia. manusia. Jadi, apakah Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Jangan ragu-ragu jawab. Ya. Nanti kalau orang tanya sama kalian, siapakah Yesus? Apa kalian jawab? Siapa Yesus? Tuhan. Tuhan. Tapi kok dia jadi manusia? Berarti manusia dong. Ayo. Jadi Yesus itu siapa? Sang Firman yang menjadi manusia. Iya, Sang Firman yang menjadi manusia. Kalau begitu Yesus itu adalah manusia. Iya kan? Ah? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tapi dia jadi manusia. Berarti dia manusia dong. Yesus adalah Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus. Iya, Yesus adalah Tuhan yang dikandung dari Maria oleh Roh Kudus, lahir sebagai apa? Jadi Yesus manusia. Mana yang benar ini? Ayo. Hah? Mana yang benar ini? Ya. Mana yang benar?
Nah, ayo, mana yang benar? Saya tidak usah dulu ngajar dulu ini sejarah, aliran-aliran. Saya cuma mau tanya hal yang dasar sama kalian. Mana yang benar? Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah manusia? Yesus itu adalah Tuhan yang kemudian menjelma jadi manusia, karena kalau ia sebagai Tuhan berarti ia berbentuk roh. Jadi ia harus berubah jadi manusia untuk sama dengan manusia. Nah, jadi kalau begitu, dia jadi manusia berarti Yesus adalah manusia. Manusia menurut daging. Ya, Manusia menurut daging. manusia menurut daging. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, karena dia Tuhan yang jadi manusia, berarti dia jadi manusia dong. Ayo. Nah, ini baru pertanyaan sederhana ini. Pertanyaan dasar. Ayo, coba kemukakan alasannya kalian. Jawabannya apa? Ayo, siapa sih Yesus itu? Siapa Yesus itu? Ayo. Mami. Ya, jadi siapa itu Yesus? Ayo, jawab dong. Jawab dong, ayo. Oke, perhatikan baik-baik. Firman Allah, perhatikan baik-baik, saya jelaskan. Firman Allah, kemudian oleh Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Firman Allah ini adalah Allah sendiri. Ya, firman Allah ini adalah Allah sendiri yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, masuk ke dalam rahim Maria. Lalu keluarlah bayi yang kemudian dinamakan Yesus. Jadi di dalam diri Yesus sebagai manusia itu berdiam Sang Firman.
Sang Firman ini siapa? Yesus. Sang Firman ini adalah Allah sendiri. Yesus itu bayi itu diberi nama Yesus. Jadi dari mana ini Yesus bayi lahir, bayi Yesus ini? Dari mana? Dari mana ini bayi Yesus? Dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Ayo, dari mana ini bayi Yesus? Dari rahim manusia. Dari rahim manusia, iya. Tapi dari mana asalnya? Dari Allah. Iya, dari Allah. Siapa? Dari firman Allah. Dari firman. Dari Sang Firman. Sang Firman masuk ke dalam rahim Maria, lalu kemudian lahirlah bayi manusia yang diberi nama Yesus. Jadi manusia yang namanya Yesus ini di dalamnya itu berdiam apa? Firman. Firman Allah sendiri. Jadi kalau ditanya siapakah Yesus? Yesus itu sungguh-sungguh manusia, tapi juga sungguh-sungguh Allah. Jadi kalau ditanya siapakah Yesus itu? Dia itu sungguh-sungguh manusia, juga sungguh-sungguh Allah. Kenapa sungguh-sungguh manusia? Karena dia ada dia manusia adanya. Lahir dari rahim wanita. Dia manusia. Dia mempunyai sifat yang sama seperti manusia. Dia bisa sedih, lapar, dan lain-lain. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus itu berdiam Sang Firman. Makanya dikatakan dia juga sungguh-sungguh Allah. Paham? Jadi kalau saya tanya ulang, siapakah Yesus? Manusia. Aduh. Siapakah Yesus? Firman Allah yang masuk ke dalam rahim Maria lalu keluar dan diberi nama Yesus. Iya. Jadi Yesus itu, perhatikan baik-baik. Cerna baik-baik. Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia karena lahir dari rahim manusia, tetapi juga sungguh-sungguh Allah karena di dalam Yesus itu berdiam kealahan, yaitu Sang Firman itu. Jadi Yesus itu di dalam diri Yesus ada dua kodrat, manusia dan Allah. Makanya Yesus itu dikatakan sungguh-sungguh manusia karena lahir dari manusia, tetapi juga sungguh-sungguh Allah karena berdiam di dalam dirinya adalah Sang Firman yang adalah Allah sendiri. Paham? Paham? Iya, Pak. Oke. Saya tanya ulang lagi. Apa arti kekristenan? Apa arti Kristen?
Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus. Oke. Apa arti Kristus? Apa arti Kristus? Raja penyelamat. Raja penyelamat. Terus ada arti Kristus yang lain apa lagi? Yang diurapi. Yang diurapi. Jadi Kristus itu adalah yang diurapi dan Raja penyelamat. Jadi Kristus Raja yang diurapi menjadi penyelamat. Oke. Sekarang gereja, apa itu gereja? Hah? Persekutuan umat yang percaya kepada Yesus. Persekutuan umat yang percaya kepada Yesus. Nah, saya tanya lagi. Ada berapakah aliran besar di dunia? Aliran Kristen di dunia? 3. 3 apa-apa? Katolik, Kristen Ortodoks, dan Protestan. Oke. Nah, Kristen Katolik itu terbagi lagi kan? Coba sebutkan. Terbagi Kristen Katolik. Terbagi atau sebut? Hah? Terbagi berapa? menjadi 2. 2. Apa? Yang satu di barat, satu di timur. Satu di barat, satu di timur. Timur. Katolik Ritus Barat, Katolik Ritus Timur. Apa sih itu arti Katolik? Apa arti Katolik? Arti gereja. Gereja umum, universal. Gereja umum, universal. Ya. Nah, siapakah Yesus? Sang Firman. Siapakah Yesus? Firman Allah, kemudian oleh Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Lalu kemudian lahirlah Yesus yang dinamakan Yesus, dan di dalam kemanusiaannya itu berdiam Sang Firman. Dan Yesus itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Oke, kenapa disebut sungguh-sungguh manusia? Atau manusia sejati bisa? Karena ia lahir dari rahim manusia. Oke. Karena ia juga tahu rasa lapar, haus, dan ngantuk. Oke, ngantuk juga. Kalian ngantuk kah? Kata, kenapa disebut sungguh-sungguh Allah atau Allah sejati? Karena ia sendiri adalah Sang Firman Allah. Ya. Jadi kalau orang tanya, Yesus itu dia sungguh-sungguh manusia atau manusia sejati, tetapi juga dia sungguh-sungguh Allah atau Allah sejati. Ya. Itu. Oke. Ini pelajaran dasar. Ya, ini pelajaran dasar. Nah, kalau di dalam perjanjian baru kata itu disebut Kristus. Kalau perjanjian lama Mesias. Nah, Yesus Kristus juga ya, jadi Yesus Kristus itu adalah penyelamat umat manusia. Ya.
penyelamat umat manusia. Kenapa dia bisa menyelamatkan umat manusia? Karena dia manusia sejati yang tidak berdosa. Dan juga dia adalah Allah sejati. Sungguh-sungguh Allah. Oke. Ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Pak, bisa saya bertanya tentang Silakan. 3 doktrin Roh Kudus, 3 doktrin Allah. 3 doktrin Roh Kudus, 3 doktrin Allah maksudnya? 3 doktrin pengajaran tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Doktrin itu, kau mau pelajari itu doktrin. Sedangkan hal-hal yang dasar kalian belum pahami. Kalian mau pelajari doktrin tentang Allah. Dan kalian mau pelajari doktrin kristologi, pneumatologi. Walah, tambah pusing nanti. Jadi begini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama-sama Allah. Hakikatnya atau sifatnya adalah Allah. Apa yang membuat kesamaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apa yang sama? Sama-sama Allah. Sama-sama Allah. Jadi karena dia sama-sama Allah, berarti satu Allah kan? Iya kan? Satu Allah kan? Oke. Allah. Allah satu. Ini satu. Ya kan? Allah satu. Allah yang satu ini itu ini mempunyai 3 cara keberadaan. Allah yang satu ini mempunyai berapa? 3 cara keberadaan. Keberadaannya sebagai apa? 1, sebagai Bapa. 2, sebagai putra atau anak. 3, Roh Kudus. Jadi Allah yang satu ini mempunyai 3 cara keberadaan. Jadi sebagai Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Putra, atau Allah Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus sama-sama
Allah. Allah. Ya, hakikatnya sama. Allah. Tapi Allah yang satu ini mempunyai cara keberadaan berapa cara? 3 cara keberadaan. Sebagai apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, inilah yang disebut Tritunggal. Itu disebut apa? Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah apa? Satu hakikat dalam 3 cara keberadaan. Satu hakikat. Tahu arti hakikat? Apa itu hakikat? Sama. Cara? Sama. Hakikat. Apa itu hakikat? Apa itu hakikat? Kesamaan. Hakikat bukan kesamaan. Hakikat itu bisa berarti sifat. Jadi satu hakikat dalam 3 cara keberadaan. Satu hakikat dalam 3 cara keberadaan. Ya. Satu hakikatnya apa? Allah. Satu hakikat ini adalah Allah. Ya. Dalam 3 cara keberadaan. Keberadaan ini sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke? Sampai sini paham? Oke. Apa itu Tritunggal? Apa itu Tritunggal? Saya sudah menjelaskan dengan cara sederhana. Apa itu Tritunggal? Tritunggal. Satu hakikat, Pak. Satu hakikat. Satu hakikat dalam 3 cara. Hakikatnya apa? Sifat. Ya, hakikatnya apa? Apa ya? Keberadaan. Hakikatnya apa? Kalau dikatakan satu hakikat itu hakikatnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya Allah.
Dalam 3 cara keberadaan. Dalam 3 cara keberadaan. Keberadaan sebagai apa? Hah? Ya. Dalam 3 cara keberadaan sebagai apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi Tritunggal itu satu hakikat dalam 3 cara keberadaan. Hakikatnya adalah Allah, 3 cara keberadaannya sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kita sebut Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Paham? Ya? Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Ini saya bisa gambarkan seperti ini. Allah. Ini Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Jadi Allah hakikatnya cara keberadaannya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sebut Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi keberadaan hakikatnya adalah Allah. Ya, Allah. Keberadaannya adalah sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Nah, ingat, hakikatnya adalah Allah. Allah dalam 3 cara keberadaan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke. Nah, apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sama? Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sama? Nah, coba perhatikan baik-baik. Bapa bukanlah Putra. Putra bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa. Paham? Jadi Bapa bukanlah Putra atau Anak, bukanlah Roh Kudus. Sampai sini paham?
Mengerti tidak? Bapa bukanlah putra. Iya kan? Keberadaan Bapa tidak sama dengan keberadaan putra. Keberadaan putra tidak sama dengan keberadaan Roh Kudus. Paham? Paham tidak? Menurut kalian Bapa adalah putra, putra adalah Roh Kudus, begitu? Iya. Menurut kalian Bapa adalah putra, putra adalah Roh Kudus, begitu? Kalau yang menurut pandangan saya itu, Ya. saya kira semua itu setara, sama-sama. Setara, tetapi tidak sama. Setara tetapi tidak sama. Karena Bapa tidak menjelma menjadi putra. Putra tidak menjelma menjadi Roh Kudus. Paham? Paham? Setara karena sama-sama memiliki sama hakikatnya. Hakikatnya apa? Allah. Setara kan? Setara kan? Setara toh? Kenapa Iya, setara? Kenapa setara? Karena sama hakikatnya. Paham? Paham. Halo. Paham. Setara. Karena sama hakikatnya. Hakikatnya adalah Allah. Tetapi bedakan pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus. Pribadi Bapa bukanlah pribadi Putra. Pribadi Putra bukanlah pribadi Roh Kudus. Paham? Paham, Pak. Tapi sama-sama Allah. Nah, kalau demikian, Bapa itu bekerja dengan caranya. Ini ada caranya, cara Bapa bekerja. Putra juga caranya berbeda. Roh Kudus juga caranya berbeda. Bapa ini berperan pada penciptaan. Roh Putra atau anak berperan dalam karya keselamatan. Roh Kudus berperan pada penyertaan. Mengerti? Peran Bapa apa? Pencipta. Pencipta. Peran Putra atau anak? Keselamatan. Peran Roh Kudus? Penyertaan atau penolong kan? Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Penolong. Nah, jadi masing-masing punya peran yang berbeda. Paham toh? Jadi Bapa bukanlah Putra, Putra bukanlah Roh Kudus. Kenapa? Karena pribadi Bapa bukanlah pribadi Putra.
Pribadi Putra bukanlah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus bukanlah pribadi Bapa. Iya kan? Iya kan? Oke, saya ulangi. Nah, pelajaran dasar saja, kalian bingung. Kalian bingung. Obet, siapa? Rocky. Kita bicara satu hehehe. Kita bicara sekarang satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. 3 cara keberadaan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. 3 disebut 3 pekerjaan. Pekerjaan Bapa, pekerjaan Anak, pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi sama-sama Allah dalam 3 cara keberadaan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus. Paham maksud saya? Paham? Paham, Pak. Ya. Kalau ditanya, apakah Tritunggal itu? Apa Tritunggal? Apa itu Tritunggal? Satu hakikat dalam 3 cara. 3 cara apa? Allah. 3 cara apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, satu hakikat dalam 3 cara. 3 cara apa ini? 3 cara memasak, 3 cara menjahit, 3 cara mencuci piring. 3 cara apa? Keberadaan. Ya, yang jelas gitu. Satu hakikat dalam 3 cara keberadaan. Ya, oke. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalian tahu jeruk kan? Tahu? Tahu jeruk ya. Sudah pernah makan belum? Ya. Yang kalian tahu jeruk itu ada berapa macam jeruk? Coba sebutkan 3 saja. Hah? Jeruk nipis. Apa lagi?
Jeruk Cina, Ah, jeruk manis, jeruk manis itu jeruk apa? jeruk Cina. Biasa dicari jeruk. Tunggu, kurang jelas, Rocky. Kasih dekat-dekat bicaramu. Jeruk nipis. Terus jeruk apa lagi? Tiga jeruk ini. Ayo. Jeruk manis sama jeruk Kasih keras-keras, saya tidak dengar. jeruk manis sama jeruk keriting. Jeruk manis, jeruk keriting. Ya, jeruk nipis, jeruk manis, jeruk keriting. Walaupun saya tidak tahu itu jeruk keriting. Oke, sama-sama Jeruk. jeruk. Tapi macamnya ada berapa? 3. 3. Macamnya jeruk nipis, jeruk manis, jeruk Keriting. sama-sama jeruk. Tapi ingat, jeruk nipis bukanlah jeruk Manis. jeruk manis, bukanlah jeruk Keriting. jeruk keriting, bukanlah jeruk Manis. nipis. Tapi sama-sama jeruk. Kalau kalian paham soal jeruk ini, maka kalian bisa paham soal Tritunggal. Paham? Jeruk itu adalah kita analogikan sebagai Allah. Ya. Jeruk Allah. Jeruk nipis Bapa. Manis anak. Keriting Roh Kudus. Nipis, manis, keriting adalah jeruk. Ya kan? Iya. Iya. Ya? Jangan Iya. ragu-ragu jawab. Bilang iya atau tidak. Iya. Nipis, manis, keriting adalah Jeruk. jeruk. Kalau jeruk itu disamakan dengan Allah, maka Allah itu punya 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah adalah jeruk. Bapak Astaga, kalian ini. Haruskah saya menggambarkannya lagi? Allah, Pak. Oke. Sekarang jeruk. Kita pisahkan. Allah. Ada jeruk nipis. Jeruk manis. Jeruk keriting. Ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Paham?
Dengan tulisan begini kalian paham tidak? Paham, Pak. Jangan cuma paham-paham. Saya tanya lagi sebentar, kalian bingung lagi. Ini jeruk, hakikatnya jeruk. Punya 3 macam. Nipis, manis, keriting. Tapi jeruk, iya kan? Iya tidak? Iya. Dibuka itu mic, langsung jawab saya. Jangan dikasih anu. Kalau saya tanya langsung jawab. Jeruk ini, jeruk punya 3 jenis. Nipis, manis, keriting. Jadi jeruk ini punya 3 jenis. Nipis, manis, keriting. Nipis, manis, keriting ini adalah jeruk. Jeruk. Oke. Apakah nipis sama dengan manis? Tidak. Manis sama dengan keriting? Tidak. Tapi 3-tiganya ini apa? Jeruk. Jeruk. Oke. Saya pindah analoginya. Allah itu hakikatnya. Hakikat Allah satu Allah. Tapi punya 3 cara keberadaan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah Allah. Allah. Ya. Allah punya 3 cara keberadaan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. ya. Sekarang saya tanya. Bapa dengan anak apakah sama? Tidak. Tidak. Anak dengan Roh Kudus sama? Tidak. Tidak. Roh Kudus dengan Bapa sama? Tidak. Tidak. Paham? Mereka sama-sama Allah. tetapi pekerjaan dan tugas tanggung jawab berbeda. Beda. Bapa berperan sebagai Pencipta. anak, Penyelamat. Roh Kudus, Penolong. ingat baik-baik ini pelajaran ya. Ingat. Ya, pahami. Ini itulah Tritunggal. Nah, jadi kalau ditanya begini, jadi orang Kristen itu punya 3 Allah. Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apakah punya 3 Allah orang Kristen? Iya. Satu. Satu Allah dalam 3 cara keberadaan. Satu Allah, tetapi Allah yang satu ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Paham?
Paham. Nah, tapi kan ada 3 di sini. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Iya, itu cara keberadaan. Tetapi hakikatnya Allah. Setara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara karena punya hakikat yang sama. Hakikatnya Allah. Paham? Ah? Paham. Oke. Minggu depan saya akan jelaskan lagi ulang ini. Supaya kalian masuk. Jadi minggu depan kita tidak usah lagi bicara perjanjian baru atau sejarah gereja. Kita bicara satu saja. Pelajaran dasar. Ya. Ingat itu ya. Iya, Pak. Bilang itu Ya. sama bagian administrasi. Kunci. Mana bawa tuh kunci kereta, Bob? Itu Jadi itu pintu harus dikunci. Ya, jangan dibawa-bawa pergi. Itu kunci. Kunci kereta. Oke, ya. Kita akhiri sampai di sini, ya. Jadi minggu depan perhatikan, pelajari baik-baik. Ya, buka kembali di YouTube, pelajari baik-baik, ya. Oke, saya serahkan ke siapa? Obed atau siapa? Rocky, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya.